Jika kita melihat bonus waran yang ditawarkan oleh BBRI, maka kita pasti akan tergiur. Tetapi apakah cuma waran doang yang bikin menarik dari IPO ini? Yuk kita bahas. Tetapi sebelum membahas lebih detail, bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham, analisa menarik, dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Paper Rock Indonesia Tbk merupakan perseroan yang melayani distribusi kemasan berbahan kertas yang aman digunakan untuk makanan dan minuman. Produk ini sering digunakan oleh restoran dan juga kafe. Perusahaan ini menyediakan paper wrap, paper bowl, dan paper bag dengan target produk F&B. Pada tahun 2022, penjualan terbesar perseroan berasal dari PT Indomarko Prismatama atau Indomaret teman-teman, dengan kontribusi terhadap total penjualan sebesar 20,27%. Lalu produk apa aja sih yang paling banyak terjual dan diminati oleh pelanggan? Di sini kita bisa lihat produk yang paling banyak terjual adalah cups, bowl, dan lids. Kontribusinya sebesar 58,5%. Lalu kemudian untuk box, karton, dan wrap itu sebesar 25,1%. Kemudian untuk tray and bag sebesar 15,9% dan produk lain-lain sebesar 0,5%. Jadi ini memang didominasi oleh cups, bowl, dan lids ya. Lebih dari 50% sendiri disumbang dari produk-produk ini. Kinerja keuangan year on year dari tahun 2020 ke 2021 naik 21,8%. Lalu dari 2021 ke 2022 naik 21,2%. Dan dari Mei 2022 ke Mei 2023 naik 10,3%. Ini pendapatan dalam miliar ya. Dan pendapatan tertingginya di tahun 2022 itu sebesar 99,4%. Kalau kita lihat dari pendapatan, ini pendapatan kotor ya teman-teman, memang terjadi peningkatan. Tapi bagaimana dengan laba bersihnya? Laba bersih di tahun 2020 ini masih minus ya. Lalu di 2021 ini terlihat untung 2,6 miliar dan di 2023 juga untung sebesar 3 miliar. Memang kalau kita lihat dari 2020 ke 2021 itu naiknya 1000% lebih. Tetapi begitu dari 2021 ke 2022 naiknya cuma 13,6%. Lalu di bulan Mei 2022 dan Mei 2023 ini juga naiknya cukup signifikan secara persentase. Tetapi kalau teman-teman perhatikan lebih detail, sebenarnya untuk laba bersihnya ini kecil sekali ya. Bisa kita lihat untuk tahun 2022 laba bersihnya itu jika kita persentasekan cuman sekitar di 3%-an lebih sedikit teman-teman. Begitu juga untuk di bulan Mei 2023 itu juga cuman sekitar 3,5%-an. Jadi kecil ya keuntungan bersihnya. Jadi menurut saya perusahaan ini meskipun penjualannya itu besar tetapi keuntungan bersihnya itu kecil. Dan ini menurut saya sih kurang menarik. Ya jadi mungkin ini juga salah satu alasan kenapa ditawarkan waran 5/3. Karena memang kinerja keuangannya menurut saya pribadi ini kurang ya teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan rencananya ada 275 juta lembar saham dengan harga penawaran 130 sampai dengan 150 rupiah dan potensi pendanaannya sekitar 35,8 sampai dengan 41,3 miliar. Bagi yang mau ikutan, jadwal sementara penawaran awal di 20 sampai dengan 24 Juli 2023, lalu untuk penawaran umum di 2 sampai dengan 4 Agustus 2023 dan tanggal pencatatan nanti ya di 8 Agustus 2023. Ini ramai banget ya pencatatan di 8 Agustus. Kayak jadi pesta IPO jadinya. Kemudian untuk rencana alokasi dana IPO, seluruh dana akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Wah, ini alokasi dananya semua digunakan untuk modal kerja ya. Tidak ada untuk penambahan aset ataupun untuk ekspansi. Ini jadi kurang menarik ya untuk alokasi dana IPO-nya. Dan untuk menarik minat para IPO hunter, pada IPO ini ditawarkan waran dengan rasio 5/3. Ya menurut saya wajar sih kalau IPO ini menawarkan waran 5/3. Dengan kinerja keuangan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, lalu kemudian untuk alokasi dananya juga yang sudah saya bahas sebelumnya, ini tentunya akan membuat investor juga kurang tertarik ya. Makanya ditawarkan waran 5/3 supaya nanti para IPO hunter mau ikutan. Karena dengan adanya waran yang cukup besar, membuat para IPO hunter juga berpikir bahwa risikonya ini bisa diminimalisir. Lalu untuk jumlah waran yang ditawarkan itu sebanyak 165 juta lembar waran dengan masa perdagangan 8 Agustus sampai dengan 2 Agustus 2024 dan masa pelaksanaannya 9 Februari 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024. Tujuan dananya digunakan untuk modal kerja perseroan.
Untuk valuasi PPRI, potensi market cap-nya sebesar 140 sampai dengan 161 miliar dengan price per share 1,3 kali sampai dengan 1,5 kali. Kemudian untuk PBV-nya 1,5 sampai dengan 1,7 kali dan PE-nya 42 kali sampai dengan 48,5 kali. Yang menurut saya ini valuasinya cukup premium ya teman-teman. Apalagi dengan kinerja keuangannya yang seperti tadi, menurut saya ini kurang menarik sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Indo Capital Sekuritas. Untuk underwriter ini, saya paling notes adalah saat dia mengawal IPO-nya MEN ya. Dari harga penawaran awal 78, harga sahamnya itu pernah dibawa turun sampai dengan ke Rp39. Benar-benar terbang ke bawah yang bikin jantung copot. Meskipun sekarang udah mulai dibawa rebound ya. Tapi saya yakin cuannya belum cukup untuk mengcover kerugian karena dibuat terbang ke bawah tadi. Jadi Indo Capital Sekuritas ini meskipun logonya kepala elang, kemarin terbangnya justru dibawa ke bawah ya kalau untuk IPO-nya MEN. Tapi kalau untuk sekarang saya nggak tahu apakah elangnya terbang ke atas. Ya kita lihat saja nanti bagaimana aksinya. Dengan underwriter yang seperti ini, kemungkinan saya nggak akan langsung ikut banyak ya saat IPO-nya. Tapi saya akan nunggu nanti setelah IPO bagaimana pergerakan sahamnya. Karena kalau lagi-lagi dibawa terbang ke bawah, wah bisa-bisa nanti modal untuk ikutan IPO habis nih. Dan kita udah nggak bisa ikutan IPO menarik lainnya. Bagi kamu yang mau hanya beli saham syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya. Tetapi untuk keputusan pasti, menunggu keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan distributor kemasan berbahan kertas untuk makanan ya. Kesimpulan kedua, secara kinerja keuangan ini kurang menarik karena pendapatan kotornya besar, tetapi keuntungan bersihnya cuma kecil sekali. Menurut saya pribadi, seharusnya jika memang perusahaan itu pandai mencari untung, keuntungan kotornya banyak dan keuntungan bersihnya pun juga banyak. Kesimpulan yang ketiga, waran yang ditawarkan 5/3. Waran 5/3 memang sudah suatu hal yang pantas ya, karena memang kalau dilihat dari sisi keuangan dan juga sisi yang lainnya, perusahaan ini memang kurang menarik. Lalu kemudian untuk valuasinya juga premium ya, dan ini menurut saya juga menjadikannya kurang menarik karena kemarin banyak perusahaan bagus-bagus dengan kinerja keuangan yang bagus, valuasinya itu cukup murah dan di saat listingnya pun langsung terbang tinggi. Lalu kemudian untuk catatan terakhir, underwriternya ini meragukan ya. Kita bisa lihat saat underwriter ini mengawal IPO-nya MEN dari harga sekitar di 78 nyungsep sampai ke Rp39 dan ini menurut saya menjadi catatan sendiri bagi underwriter ini. Jadi gimana nih teman-teman? Pada ikutan IPO-nya atau enggak? Kalau saya sendiri kemungkinan skip ya. Jadi meskipun waran yang ditawarkan cukup banyak, saya sendiri jujur kurang menarik. Jadi saya mungkin akan cari IPO yang lain yang lebih menarik. Atau mungkin bahkan sekarang dengan era IHSG yang lagi bullish dan saham-saham bagus banyak yang terdiskon, itu justru malah lebih menarik daripada ikut IPO yang menurut saya pribadi kurang menarik seperti ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham, analisa menarik, dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.